Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, kami akan membuktikan peristiwa resonansi pada gelas kaca. Baiklah teman-teman, di depan saya sudah ada 4 gelas. Yang gelas pertama berisi full air, gelas kedua berisi 3/4 air, gelas ketiga berisi 1/2 air, dan gelas terakhir berisi 1/4 air. Baiklah, kita akan melakukan langkah-langkah praktikum. Langkah-langkah pertama, masukkan 3 ruas jari ke dalam gelas, lalu aduk, dan selanjutnya putarlah keliling bibir gelas. Lakukan hal-hal yang sama pada gelas kedua, ketiga, dan keempat. Pada percobaan pertama dapat kita lihat dan dengar bahwa gelas yang berisi full air akan menghasilkan suara yang lebih lemah dan berat. Pada percobaan kedua, suara yang mau dihasilkan dari 3/4 air sedikit lebih nyaring dari percobaan pertama yang berisi full air. Pada percobaan ketiga, gelas yang berisi 1/2 air suaranya terdengar lebih jelas dan lebih nyaring dari percobaan sebelumnya. Pada percobaan keempat, gelas yang berisi 1/4 air suaranya terdengar lebih jelas dan lebih nyaring dari 3 percobaan sebelumnya. Sebelumnya, mengapa demikian? Pada percobaan pertama, mengapa bunyi yang dihasilkan lemah dan berat? Itu karena pada percobaan pertama, pada gelas yang berisi full air tidak terdapat kolom udara. Karena itulah bunyi yang dihasilkan lemah dan berat. Pada percobaan kedua, mengapa bunyi yang dihasilkan sedikit lebih nyaring daripada percobaan pertama? Itu karena pada gelas yang berisi 3/4 air masih terdapat kolom udara. Karena itulah bunyi yang dihasilkan lebih nyaring daripada gelas yang pertama. Pada percobaan ketiga, mengapa bunyi yang dihasilkan lebih nyaring daripada percobaan kedua dan pertama? Itu karena kolom udara yang terdapat pada gelas yang berisi setengah air lebih besar daripada kolom udara yang dimiliki oleh gelas kedua dan gelas pertama. Itulah yang menyebabkan suaranya yang dihasilkan sedikit lebih nyaring daripada gelas kedua dan pertama. Pada percobaan keempat, mengapa bunyi yang dihasilkan lebih nyaring daripada percobaan-percobaan sebelumnya? Itu karena kolom udara yang terdapat pada gelas 1/4 lebih banyak daripada gelas ketiga, kedua, dan pertama. Karena itulah suara yang dihasilkan lebih nyaring daripada gelas ketiga, kedua, dan pertama. Kesimpulan yang kita dapatkan dari keempat percobaan tadi yaitu peristiwa yang dialami oleh udara di dalam kolom udara itulah yang menghasilkan bunyi. Maka dari itu kolom udara mempengaruhi besar atau kecilnya frekuensi bunyi yang dihasilkan. Semakin besar kolom udara yang ada, maka frekuensi bunyi yang dihasilkan akan semakin besar dan nyaring sebaliknya. Sebaliknya, semakin kecil kolom udara yang ada, maka frekuensi bunyi yang dihasilkan akan semakin lemah dan berat. Apa itu gejala gelombang mekanik? Gejala gelombang mekanik ada 6, yaitu refraksi, difraksi, Interfraksi, dispersi, refleksi, dan polarisasi. Di sini saya akan membuktikan gejala gelombang pertama. Gelombang pertama yang dibutuhkan adalah wadah, air, dan pewarna makanan. Pertama-tama, tuangkan air dan beberapa tetes pewarna makanan. Aduk. Yang pertama, refleksi gelombang yang dipantulkan yang bila mengenai pantulan atau penghalang yang keras. Namun jika penghalang lunak, maka gelombang akan diserap, bukan dipantulkan. Yang kedua, yaitu interferensi gelombang yang dapat dipadukan. Interferensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu kontraktif dan destruktif. Interferensi kontraktif sefase, gelombang akan mengalami perpaduan karena gelombang bertemu pada fase yang sama.
interferensi deklutif tak sefase. Gelombang yang tidak dapat sefase tidak akan menghasilkan perpaduan karena muka gelombang tidak bertemu pada fase bersamaan. Yang ketiga, difraksi atau gelombang yang dapat dibelokkan. Untuk membuktikan gejala ini, kita memerlukan alat tambahan yaitu styrofoam yang sudah dibolongkan. Langsung aja kita coba. Difraksi terjadi apabila muka gelombang melewati suatu celah sempit. Hal ini bisa terjadi karena muka gelombang yang terpotong sehingga mengalami pembelokan. Pembiasan terjadi karena sinar datang dari medium renggang ke medium rapat dengan sudut tertentu akan membelok mendekati tegak lurus bidang atas antara udara dan air, atau dapat dikatakan cahaya melewati dua medium dengan kecepatan yang berbeda. Jika saya menggunakan kacamata di dalam ruangan, terlihat bahwa kacamata ini terlihat terang, bukan? Nah, ayo kita bandingkan ketika saya menggunakan kacamata di luar ruangan. Ketika saya menggunakan kacamata ini di luar ruangan, kacamata ini lebih gelap dibanding ketika saya menggunakan kacamata ini di dalam ruangan.